Shalom, selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKI Philadelphia. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah persekutuan doa kita. Oleh karena itu, marilah kita bersaat teduh sejenak. Puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, karena pada malam hari ini, Engkau masih berkenan ya Tuhan atas kami, sehingga kami boleh melaksanakan persekutuan doa pada malam hari ini. Ya Bapa, pimpin kami yang akan bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa roh kudus-Mu di atas kami, di rumah masing-masing kami ya Bapa, agar supaya kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang akan diajarkan melalui firman Tuhan ya Bapa. Pimpin kami ya Tuhan, berkati setiap orang yang akan mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Jemaat sekalian, pada malam hari ini kita akan mengangkat suatu pujian, Bersamamu Bapa. Kita akan menyanyikannya bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita tahu bersama bahwa pada saat ini dunia sedang berada dalam masa-masa kesusahan dengan situasi yang sulit. Bangsa-bangsa pun berseru kepada Tuhan. Bahkan bangsa Israel berseru kepada Tuhan dalam kesusahan mereka. Kita akan menyaksikan sebuah video, namun sebelumnya mari kita berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini dan untuk negara kita Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau membawa bangsa-bangsa yang berada di dunia ini ya Tuhan, negara-negara yang berada dalam kesusahan karena pandemi virus corona ini ya Tuhan. Mereka berseru kepadamu ya Tuhan, tolong dengar ya Tuhan. Ketika begitu banyak kesusahan terjadi di mana-mana ya Tuhan, Engkau kiranya tolong ya Bapa, berikanlah kekuatan. Berikanlah ya Tuhan, kekuatan untuk boleh menghadapi masa-masa sulit ini ya Tuhan. Bangsa Israel pun saat ini ya Tuhan, berseru kepada Engkau ya Bapa. Tolong Tuhan, lihatlah kami ya Bapa.
bahkan untuk negara kami Indonesia ini ya Tuhan, negara yang kami cintai ini ya Bapa. Begitu banyak ya Tuhan, rakyat yang menjerit karena kehilangan pekerjaan ya Tuhan, karena kehilangan pendapatan ya Tuhan, dan begitu kesusahan untuk menghadapi kehidupan ini ya Tuhan, mencukupi kebutuhan hari lepas hari ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, biar kiranya ya Tuhan, badai ini segera berlalu dari hadapan kami ya Tuhan, dari hadapan bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender this all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Mari kita mengangkat suatu pujian, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milik-Mu, ku serahkan padamu.
suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanamu, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan pokok-pokok doa yang tertera pada layar ini. Saya memberikan waktu beberapa saat untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi untuk pokok-pokok doa tersebut.
Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Selamat malam, Shalom, salam sejahtera, Bapak Ibu Jemaat Philadelphia. Malam hari ini saya ingin di persekutuan doa ini membagikan sebuah kisah yang tercatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 19. Kisah ini juga akan menjadi sebuah cerita untuk sekolah minggu yang ketiga. Bapak Ibu sekalian bisa mendampingi anak-anak memberikan pengertian kepada mereka di minggu yang ketiga. Pada masa-masa yang sulit saat ini, seperti tidak ada jalan keluar bagi kita, banyak orang merasa khawatir, merasa takut, dan merasa tidak ada harapan di dalam hidupnya. Kisah yang akan saya sharingkan ini adalah satu perjalanan iman dari murid-murid Tuhan Yesus, jemaat yang mula-mula pada masa itu. Mereka hidup di dalam ketakutan, mereka dipersekusi, mereka dianiaya, bahkan banyak di antara mereka yang dihukum mati. Dalam kisah ini sebelumnya, Yakobus, saudara Yohanes, telah dieksekusi, ia dipenggal. Melihat keadaan ini, penguasa pada waktu itu Herodes merasa ada satu kesempatan dia untuk menarik hati orang-orang Yahudi, yaitu dengan menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Sehingga Herodes pun memerintahkan untuk menangkap Petrus dan memenjarakan Petrus. Petrus dijaga oleh 4 regu yang terdiri dari masing-masing 4 prajurit. Jadi semua yang menjaga Petrus adalah 16 orang prajurit terpilih. Malam itu Petrus tidur dengan tangan yang terbelenggu, kiri dan kanannya bersama dengan 2 orang prajurit. Sampai tengah malam, kemudian ketika semua sedang tertidur, kecuali prajurit-prajurit yang berjaga di depan pintu gerbang 1 dan 2, para prajurit ini semua siap siaga. Mereka adalah prajurit-prajurit yang disiplin, yang tidak akan tertidur ketika mereka sedang terjaga. Bapak Ibu sekalian, malam itu ketika Petrus sudah tertidur, tiba-tiba datang sebuah sinar cahaya dan nampaklah seorang malaikat membangunkan dia. Malaikat itu berkata, "Bangunlah segera." Ketika malaikat itu berkata demikian, gugurlah rantai yang mengikat tangan daripada Petrus ini. Dan malaikat itu berkata sekali lagi, "Ikatlah pinggangmu dan pakailah sepatumu." Petrus mentaatinya. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Lalu malaikat itu berkata kembali, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar. Saudara sekalian, hal itu terjadi di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak ada jalan lagi. Karena esok harinya, Petrus itu akan dibawa ke hadapan banyak orang, sama seperti Tuhan Yesus yang dihadapkan kepada banyak orang untuk diberikan hukuman. Bukan hukuman yang sebentar atau yang sepele, tetapi hukuman mati. Situasi yang tidak mungkin, bahaya yang ada di hadapan mata, sudah pasti akan terjadi. Tetapi mujizat Tuhan selalu ada, nyata. Karena pada waktu itu, di sebuah rumah, mereka berkumpul, mereka sedang berdoa. Mari saya ajak kita membuka dari Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudara sekalian, hanya satu kunci yang tadi di muka saya sudah katakan. Ketika kita di dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam bahaya, dalam ketakutan, dalam kesulitan, tidak ada jalan lain, tidak ada yang bisa diharapkan, yang bisa menolong kita. Hanya ada satu cara, kita dengan tekun berdoa bersama. Berdoa bersama di rumah seorang ibu yang bernama Maria. Ini adalah ibu dari Yohanes. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, mereka bertekun. Mereka tahu Petrus ada di dalam bahaya. Dan kemungkinan besok pagi dia akan kehilangan nyawa.
sehingga mereka bersehati, mereka bertekun memohon belas kasihan Tuhan. Kalau Petrus mengikuti perintah malaikat yang diberikan kepadanya sampai dia mengikuti malaikat itu keluar, kita juga, Bapak Ibu sekalian, haruslah demikian. Haruslah kita juga peka akan suara Tuhan. Suara Tuhan yang kita dengar melalui firman Tuhan, melalui firman yang kita baca di dalam Alkitab. Apakah kita peka dan kita mau taat kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan? Atau kita terus ragu, merasa mungkinkah ini terjadi, dan kita banyak berpikir ini dan itu. Bapak Ibu sekalian, Petrus bisa lolos dari penjagaan prajurit pada masa itu. Itu adalah karena dia juga mau bekerja sama dengan malaikat ini. Dia tidak banyak bertanya, tetapi dia langsung mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat ini kepadanya. Baiklah, kita juga boleh mengoreksi diri kita sendiri. Mungkin kita sudah mendengar firman Tuhan melalui khotbah, melalui Alkitab yang kita baca saat teduh pada pagi hari. Tetapi apakah itu hanya berlalu begitu saja? Bapak Ibu sekalian, tidak membawa satu gerakan iman supaya kita melangkah keluar. Tuhan mau menolong kita. Bercermin dari kisah ini, saudaraku sekalian, kalau kita melihat situasi keadaan dunia saat ini, bahkan di tempat kita, kepada kita pribadi, mungkin saudara mempunyai sakit penyakit yang sepertinya tidak ada cara lagi, tidak ada jalan lagi, tidak ada obat lagi yang bisa menolong. Atau keadaan ekonomi kita yang morat-marit, kesulitan untuk kehidupan kita ke depan. Bagaimana hari esok kita sendiri tidak berdaya, tidak ada jalan, tidak ada yang bisa diharapkan. Bertekun saudara di dalam doa. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kasih-Nya selalu ada menyertai setiap anak-anak-Nya. Kiranya sharing yang sederhana, yang singkat ini boleh menguatkan hati dari Bapak Ibu sekalian. Apapun pergumulanmu, janganlah kita takut, sebab Tuhan memelihara kita. Sebuah pujian yang sudah kita nyanyikan pada minggu yang lalu. Mari kita nyanyikan bersama. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di dalam sayap-Nya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu setiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan saudaraku. Tuhan selalu peliharakan setiap anak-anak-Nya yang mengasihi Dia. Apapun juga yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, tentu ada kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kalau Petrus ditolong di saat-saat genting, di saat-saat yang tidak memungkinkan lagi, Dia juga akan menolong Anda sekalian, saudara dan saya, ada di dalam naungan sayap-Nya. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan mencukupkan, Tuhan memeliharakan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan, Engkau tahu. Kami hanya bersandar berharap kepada pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Berikanlah kami iman, ya Bapa. Biarlah kami boleh bertekun di dalam doa. Dan biarlah kami boleh sehati sebagai saudara seiman saling mendoakan. Terima kasih Bapa. Berkatilah doa-doa yang telah kami naikkan hari ini. Biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan sendiri menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap orang yang mengikuti persekutuan ibadah doa pada malam hari ini.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu sekalian di persekutuan doa Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan suatu lagu untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Anugerah terbesar. Cinta kasih terbesar, itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada, cinta kasih terbesar, itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar, itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku. Sebagaimana ku ada. Terima kasih Bapak Ibu, ibadah telah selesai.